Berbicara mengenai pendidikan memang tidak akan ada habisnya begitu ya, apalagi jika ini tidak dilakukan dengan beberapa pihak yang seharusnya juga harus terjun langsung di dunia pendidikan di Lampung, khususnya beberapa pemerintah, kemudian juga tenaga akademisi maupun para sumber daya manusia yang akan dipersiapkan ketika mengajar nanti begitu ya. Apalagi melihat profesi Lampung yang luas, tidak hanya di Bandar Lampung, yaitu lagi-lagi harus disebarkan merata ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Lampung gitu ya. Dan berbicara mengenai Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang sebentar lagi akan mengadakan sebuah acara yaitu Stadium General 2018 dan Ahman Tosi sebagai ketua pelaksananya nanti. Ahman, gimana? Anda memberikan gambaran ke kita semua seperti apa acaranya nanti. Terus kemudian nanti kan juga mengambil tema mengenai pendidikan tinggi di era revolusi industri 4.0. Kenapa kemudian tema ini yang coba kita angkat di acara ini? Silakan. Ya, jadi acara Stadium General ini kan merupakan acara tahunan gitu. Oh, artinya rutin dari tahun Ya, ke tahun rutin. ya? Setiap tahunnya ada mengenai Stadium General itu. Mulai dari awal sampai akhir ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Unila seperti itu. Kebetulan pada tahun 2018 ini kita mengangkat tema yang sedang booming nih pada tahun 2018 yaitu mengenai revolusi industri 4.0. Nah, kita fokusnya kepada perguruan tinggi. Kenapa? Yang pertama, ini merupakan suatu pendidikan negeri, pendidikan tinggi ini kan batas akhir seseorang untuk menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah di pendidikan tinggi ini kan nantinya mahasiswa akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Akan mengaplikasikan ya, begitu akan ya? Mengaplikasikan. Sehingganya kita menginisiasi bahwasanya revolusi industri 4.0 ini sangat pas sekali dengan kondisi sekarang, terlebih untuk mahasiswa FKIP. Kalau tahun sebelumnya kita membahas mengenai generasi milenial, tetapi sekarang kita membahas mengenai revolusi industri 4.0. Kemudian bagaimana konsepan acara atau acaranya nanti seperti apa? Kita acaranya yang pastinya akan membahas mengenai tema itu. Kemudian konsepan acaranya yaitu seperti seminar. Oke. Ya, seminar nasional. Artinya ada beberapa pemateri yang akan hadir di acara tersebut? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Kita akan kedatangan materi-materi dari pusat seperti itu. Seperti yang pertama ini ada Pak John Hendry dari Kemendikbud, Profesor John Hendry dari Kemendikbud. Yang kedua ada Bu Jusmia atau Bu Nunik sebagai Wakil Gubernur Lampung terpilih. Dan yang selanjutnya ada Pak Rahmat Mirzani sebagai Ketua HIPMI Lampung periode 2008 sampai 2012. Jadi ketiga pemateri ini kita undang sesuai dengan tema yang akan kita bahas seperti itu. Ya, tentunya berbicara soal pemateri artinya ada kaitan dan hubungannya dong dari masing-masing pemateri ini ketika menyampaikan hal atau materi di acara tersebut. Apa kemudian alasannya mengundang 3 pemateri ini? Apakah cukup untuk berkontribusi atau ada hal lain? Begitu? Ya, yang pastinya kita mengundang pemateri ini bukan hanya saja untuk berkontribusi, bukan hanya untuk mereka datang saja meramaikan acara kita, tetapi pastinya ada hal-hal yang lain. Yang pertama Pak Profesor John Hendry, beliau merupakan dari Kemendikbud di bagian sumber daya iptek. Kenapa kita undang? Yang pertama sesuai dengan tema kita revolusi industri 4.0, di mana kita menginginkan bahwasanya mahasiswa ketika datang seminar nanti beliau mendapatkan pemahaman atau materi dari narasumbernya langsung dari Kemendikbud. Seperti itu. Yang kedua dari Bu Nunik, kenapa kita kok mengundang Bu Nunik? Karena kita ketahui bahwasanya Bu Nunik kan Wakil Gubernur terpilih Lampung. Nah, kontribusi beliau adalah nantinya ketika kita ini mengadakan Stadium General, beliau akan berkontribusi sekaligus mendengarkan aspirasi kita. Bagaimana sih kedepannya pendidikan di Lampung? Bagaimana sih bagusnya pendidikan di Lampung? Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan di Lampung termasuk peringkat 27 yang dikatakan se-Indonesia. Se-Indonesia yang dikatakan oleh Kak Fajar tadi.
Yang terakhir ini Pak Rahmat Mirzani, beliau datang untuk di acara kita bukan ada alasan lain, tetapi sesuai dengan tema kita Backgroundnya juga. mengenai revolusi industri 4.0. Jadi ketiga pemateri ini hadir bukan hanya meramaikan, tetapi ada kontribusi yang lebih seperti itu. Oke, dan mewakili masing-masing background pemateri juga dinilai cukup mewakili dengan tema kita hari ini begitu ya. Oke, kita ke Fajar begitu. Fajar, tadi kita FKIP Unila akan mengadakan stadium general dengan mengundang beberapa pemateri yang datang dari berbagai latar belakang, dari Kemenristek Dikti, kemudian dari pengusaha dan juga calon yang akan memimpin Lampung ke depan begitu. Dari pemateri ini juga dilihat ada satu sosok yang mungkin akan berkontribusi sesuai dengan latar belakangnya, yaitu mengenai usaha entrepreneur gitu ya. Kalau misalnya Fajar sendiri, kenapa sih kemudian selain mengajar, tenaga pendidik harus dibekali dengan ke skill lain seperti entrepreneur yang harus dikuasai? Kenapa sih Fajar harus disiapkan seperti itu? Iya, karena gini, kalau bisa sekarang lulusan kita atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada itu tidak hanya punya mimpi untuk menjadi seorang tenaga pendidik gitu. Tapi harus punya jiwa entrepreneurship gitu. Kenapa? Karena gini, indikator negara maju itu salah satunya adalah punya pengusaha itu kurang lebih usaha itu 7%. 7%. Sedangkan di Indonesia itu tidak lebih dari 2%, 1,8%. Itu artinya apa? Ini yang harus kita terus tingkatkan gitu. Kalau misalnya kemarin ya, sharing dengan wakil dekan 1 bidang akademik, beliau dari Jepang, bahwasanya mereka di universitasnya, jadi bayangin, baru jadi mahasiswa itu udah jadi CEO perusahaan-perusahaan. Nah ini yang harusnya kita punya mental-mental seperti ini. Jadi pendidik ini bukan lagi saatnya hanya menjadi seorang pendidik, tapi dia harus punya jiwa entrepreneur. Gitu. Dan ini penting karena nanti adalah tadi alat-alat canggih dan sebagainya, jangan-jangan ketika seandainya nanti tergerus atau mungkin tidak dapat bersaing, dia punya satu bentuk pandangan lain. Oke, ya, luar biasa sekali. Dan bagaimana kemudian kesiapan nih dari calon-calon, apalagi Unila kan setiap tahunnya menghasilkan atau mewisudakan lebih dari 1.000 lulusan tenaga pendidik. Bagaimana kemudian lulusan-lulusan ini apakah bisa memastikan dan memantapkan diri untuk punya skill lain selain pengajar dari kalian deh kalau gitu. Bagaimana sejauh ini kalian mempersiapkan diri selain punya basic mengajar, kemudian juga punya skill lain tentunya? Kalau untuk memastikan itu, kalau untuk skill mengajar tentu ya, karena dengan segitu banyaknya kurikulum yang ada, micro teaching, ya kan, pembelajaran sebagainya, terus kita PPL, kemudian nanti setelah mereka lulus itu ada satu bentuk, kalau menjadi guru itu ada namanya program keprofesian PPG. Gitu. Jadi dia secara matang sekali ilmunya secara pendidikan. Gitu. Kalau untuk yang lainnya itu belum bisa dijamin. Kenapa? Karena gini, kondisinya saat ini mahasiswa itu adalah hobi dengan yang namanya kuliah pulang. Dia masih santai di zona nyaman. Berarti harus ada kesadaran dari dalam sendiri oleh mahasiswa tersebut begitu ya. Makanya ini acara ini sebenarnya recommended banget buat teman-teman yang misalnya mau datang ke acara kita gitu. Karena ini ada suatu bentuk pembekalan ilmu langsung dari pengusaha muda yang ada di Lampung. Praktisinya gitu. langsung begitu ya. Gitu. Ahmantosi mungkin bisa menjelaskan seperti apa acaranya, kemudian kapan acaranya, dan mungkin bisa disampaikan kepada penonton Kompas TV. Silakan. Ya, untuk acara Stadium General tanggal 27 Oktober 2018 kita akan dilaksanakan di Geraha Pramuka. Kemudian acaranya seperti apa? Acaranya sangat seru sekali. Yang pertama kita akan diskusi dengan para pemateri yang kita undang. Ada dari Kemenristek Dikti, kemudian dari Pak Rahmat Mirzani dan Bu Ninik. Kemudian selain kita di situ diskusi, kita akan menampilkan sebuah hiburan yang tentunya sangat menarik serta menggugah rasa semangat kita. Kita akan menampilkan pameran robotika dari URO. Kemudian kenapa kita menampilkan robotika dari URO? Karena salah satu tema kita revolusi industri 4.0. Jadi kita harus bisa menampilkan apa tema kita ketika di lapangan, seperti itu. Kalau mau mengikuti acara tersebut seperti apa prosedurnya? Ya, jika ingin mengikuti acara ini,
bisa dilihat di IG BEM FKIP Unila, kemudian di situ ada tertera nomor yang bisa dihubungi. Kemudian kalau untuk mahasiswa baru FKIP 2018 bisa langsung datang ke rumah dinas BEM FKIP. Kemudian kalau untuk umum bisa DM akun BEM FKIP, kemudian bisa atau bisa datang ke Universitas Lampung terkhusus FKIP. Oke, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Ahmad Tosi dan juga Fajar telah hadir di Kompas TV hari ini, dan semoga nantinya acara yang akan digelar tanggal 27 Oktober akan berjalan dengan baik dan juga bisa menghasilkan peserta yang kemudian membawa kontribusi begitu di dalam acara tersebut ya. Terima kasih dan semoga nantinya para lulusan yang akan mempersiapkan diri untuk mengajar di seluruh wilayah dimanapun gitu siap untuk mengajar begitu ya. Terima kasih Fajar dan juga Ahmad Tosi. Demikianlah saudara Sapa Lampung hari ini, saya Cindy Tania mewakili tim redaksi Kompas TV pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.